Bab 125. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Jingling sama-sama terkejut karena situasi di atas ring. Saat dia bersiap untuk menentang Huo Wushuang yang jelas lebih kuat darinya dengan kekuatan penuhnya, Grandmaster berdiri dari area istirahat Akademi Shrek, memandang Paus Agung Bibi Dong yang duduk di depan istana Paus Agung yang jauh. Silakan tunda dimulainya pertandingan. Petik 2. Tepat ketika wasit utama hendak menegur Grandmaster karena mengganggu kompetisi, ia dihentikan oleh tangan paus tertinggi yang terangkat. Pandangan Bibi Dong pada Grandmaster sangat tenang, tetapi apakah hatinya setenang, hanya dia yang tahu dirinya. Tolong jelaskan pembenaranmu. Petik 2, kata Paus Agung Bibi Dong dengan tenang. Grandmaster tersenyum dingin. Pembenaran aku adalah bahwa Shrek Academy meninggalkan babak pertama final, secara sukarela memasuki kontes para pecundang di sore hari. Jingling, kembali. Petik 2. Jika orang masih bisa menerima bahwa anggota tim Spirit Hall Academy sebelumnya tiba-tiba kebobolan, maka Grandmaster sekarang tiba-tiba menyatakan bahwa Shrek Academy menyerah pada kompetisi individu tidak diragukan lagi membuat khawatir semua orang yang hadir. Bahkan di antara 7 iblis Shrek, selain Tang San, yang lainnya semua memiliki ekspresi terkejut dan kosong. Jelas, mereka belum tahu tentang keputusan Grandmaster sebelumnya. Mata Ning Fengzi yang duduk di sebelah paus tertinggi menunjukkan sekilas pemahaman, dan pada saat yang sama kilatan marah. Dia tidak bisa menjaga pandangannya agar tidak jatuh ke paus agung di sisinya. Bibi Dong masih tidak terganggu, dengan tenang berkata, "Mengapa?" Grandmaster berdiri dengan tangan di belakang, menatap istana Douluo di belakang istana paus agung. Terlepas dari alasannya, kupikir, itu seharusnya menjadi hak kita untuk menyerah. Petik 2. Kata-kata Grandmaster yang sangat tenang bergema seolah-olah bumi hancur di depan istana Paus Agung. Tidak ada masalah dengan apa yang dia katakan sendiri. Masalahnya adalah siapa dia berbicara, kata-kata ini tidak diragukan lagi bertentangan dengan Paus Agung. Penguasa tertinggi Spirit Hall, selama mereka yang hadir adalah Master Spirit di atas peringkat ke-60, mereka semua bisa melihat bahwa Grandmaster tidak kuat, benar-benar di bawah peringkat ke-40. Tetapi seorang guru roh dengan kekuatan yang kurang seperti ini benar-benar berani bertentangan dengan sosok guru roh yang paling berwibawa dunia. Tetapi apa yang orang harapkan lebih dari itu adalah agar Paus Bibi Dong perlahan berdiri, mengangguk kepada Grandmaster. Kamu benar, ini adalah hak prerogatif kamu. Salahkan aku untuk bertanya, permintaan maaf aku, Tetua Yu. Petik 2. Dialog Grandmaster dan Supreme Pontiff Bibi Dong diadakan di depan banyak kekuatan Spirit Hall, serta Spirit Masters yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan pertarungan dari bawah. Paus Agung mengucapkan kata, "Tetua," berarti hanya satu hal, Grandmaster adalah Tetua Balai Roh. Dan semua orang tahu jenis otoritas yang dimiliki para Tetua Spirit Hall. Bahkan Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo yang duduk di sebelah Bibi Dong baru memasuki Istana Elder selama 10 tahun. Dan dengan usia dan kekuatan Grandmaster, dia jelas tidak seharusnya memiliki otoritas semacam ini. Jika orang lain memanggilnya Tetua Balai Roh, mungkin itu akan menggelikan, tetapi ketika pembicara adalah Supreme Pontiff Bibi Dong, siapa yang berani membantahnya? Mendengar Bibi Dong mengatakan ini, bahkan Grandmaster tidak dapat membantu terlihat terganggu. Alasan dia menentang Bibi Dong secara alami bukan karena dia merasa aman dalam mendukung karena hubungan mereka, tetapi karena kemarahannya. Ketika Bibi Dong berbicara, Grandmaster mengerti bahwa Paus Agung melindunginya. Bertentangan dengan Paus Agung, bahkan jika Paus Agung tidak mempedulikan dirinya sendiri, akankah Tuan Roh yang tak terhitung jumlahnya yang menyembah Paus Agung mengabaikannya? Bahkan jika Grandmaster memiliki perlindungan kekuasaan di sisinya, yang mampu membentuk segitiga besi emas, peluang kematian akibat kekerasan di jalan akan tumbuh sangat besar. Tetapi ketika kata-kata Bibi Dong mengenalinya sebagai tetua, tentu saja tidak ada yang berani melakukan apapun. Para tetua Spirit Hall mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Paus Agung bukanlah peristiwa besar. Sebenarnya, bahkan Bibi Dong tidak tahu bagaimana Grandmaster memiliki ubin surat perintah tetua, dia hanya tahu dari bawahannya setelah Grandmaster pergi. Pinggang Grandmaster tiba-tiba terasa sakit, dan segera setelah itu lengan kirinya ditarik ke pelukan lembut dan fleksibel. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat Liu Erlong secara demonstratif menatap paus tertinggi. Ekspresi di mata Bibi Dong bergoyang sebentar, tetapi sangat cepat kembali normal. Dia berkata kepada wasit utama, "Karena Shrek Academy telah memutuskan untuk meninggalkan kompetisi pagi,
lanjutkan dengan pertandingan individu. Petik 2. Pada saat ini, guru kepelatihan Akademi Godwin juga berdiri. Setelah pertama kali membungkuk kepada Paus Agung, dia berkata sambil tersenyum. Tim Akademi Balai Roh sangat tangguh. Akademi kami mengundurkan diri untuk tidak menjadi pasangan mereka. Daripada mengurangi kekuatan kita di sini, akan lebih baik untuk bersaing dengan Shrek Academy untuk tempat lain di final sore ini. Karena itu, kami juga menyerah pada kompetisi individu. Petik 2. Perubahan dramatis membuat banyak orang tidak siap. Tim Akademi Spirit Hall menang tanpa perlawanan, langsung memasuki final besok. Tanpa pertarungan tunggal, final sudah setengah jadi. Meskipun Spirit Hall Academy mendapatkan keinginan mereka untuk memasuki pertempuran terakhir, Shrek Academy menarik diri dari kompetisi individu masih membuat penyelenggara agak malu. Pesta Akademi Shrek tidak tinggal lebih lama, dan dengan cepat pergi di bawah bimbingan Grandmaster. Di sore hari, mereka akan bertarung dengan Godwin Academy untuk tempat lain di final terakhir. Tidak ada yang mengatakan apapun di jalan, kebanyakan dari mereka berendam dalam atmosfer yang penuh perhatian dan menindas. Situasi yang tidak menguntungkan itu agak menggoyahkan kepercayaan diri Shrek Seven Devils. Lagi pula, siang ini mereka harus berhadapan dengan pasukan sekutu dari Akademi Godwin dan Akademi Blazing, dan besok mereka bahkan harus menghadapi tim Akademi Balai Roh yang hebat setelah hanya satu malam istirahat. Kembali ke kediaman, Grandmaster memanggil Shrek Seven Devils ke kamarnya. Tatapannya menyapu tujuh, Grandmaster dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah kamu tidak bingung mengapa aku tiba-tiba menarik diri dari kompetisi individu?" Tidak satu pun dari 7 orang itu yang mengatakan apa-apa, tetapi selain Tang San, 7 orang lainnya tampak agak bingung. Wajah kaku Grandmaster memerah, cahaya yang hampir parah berkedip di matanya. Bahkan aku tidak mengharapkan Spirit Hall untuk benar-benar menggunakan metode hina semacam ini sambil memegang keuntungan semacam ini. Little Sun, jelaskan untuk semua orang. Petik 2. Tang San mengangguk, berbicara dengan suara rendah. Anggota pertama kami di panggung adalah Jingling. Hasil imbang Jingling sangat bagus, membiarkan tim kami memegang posisi terakhir dalam kompetisi, memungkinkan kami untuk mengamati lawan kami dengan lebih baik. Tapi kali ini, anggota tim Spirit Hall Academy di atas panggung tiba-tiba kebobolan. Ini memiliki dua efek, satu adalah bahwa anggota tim Academy Hall Spirit menjaga kekuatan penuhnya tetap utuh, tanpa kelelahan. Yang lainnya adalah bahwa Huo Wushuang juga mempertahankan kekuatan bertarung penuhnya untuk berurusan dengan Jingling. Jika aku menebak dengan benar, setelah Huo Wushuang mengalahkan Jingling dan berhadapan dengan anggota tim Spirit Hall kedua, dia juga akan segera menyerah. Akibatnya, itu akan seperti kedua tim mereka bergandengan tangan untuk berurusan dengan kami. Pada dasarnya tidak mungkin bagi kita untuk memiliki kesempatan untuk menang di kompetisi individu. Setiap kekalahan akan baik-baik saja, jika kita menang, kita pasti akan menderita pertempuran bergulir mereka. Petik 2. Ketika Godwin Academy dan Blazing Academy bergabung sebelumnya, aku masih tidak mengerti mengapa Spirit Hall akan menyetujui permintaan mereka, tapi sekarang sudah jelas. Mereka mencapai kesepakatan dengan tim Akademi Balai Spirit untuk dukungan dari Balai Roh. Petik 2. Tang San terdiam setelah menjelaskan. Suasana di seluruh ruangan menjadi sunyi, tetapi api amarah terus menyebar, tidak heran Grandmaster akan menyebut Spirit Hall hina. Sambil memegang keuntungan seperti itu, masih bekerja sama dengan Akademi Godwin dan Akademi Blazing untuk berurusan dengan mereka, jika itu tidak dapat dihina, apa itu? Senyum muncul di wajah Grandmaster. Mereka berpikir untuk menghentikan pawai kita ke depan seperti ini. Lalu, mereka masih terlalu meremehkan kita. Awalnya aku tidak memiliki keinginan besar untuk menang, tetapi ketika mereka seperti ini, maka tujuan kami juga hanya satu. Petik 2. Sebelum kompetisi di sore hari, Shrek Seven Devils tinggal di kamar Grandmaster sepanjang waktu, bahkan ketika mengambil makanan mereka. Flander dan Liu Erlong menjaga di luar, mencegah siapapun mendekat. Tentu saja, di kediaman Akademi Shrek, masih ada kekuatan seperti Douluo racun. Udara pagi itu sejuk dan menyegarkan. Di sore hari, saat matahari terbit ke puncaknya, kesejukan itu digantikan oleh panas yang menyengat. Meskipun itu bukan puncak musim panas, suhunya masih tinggi. 7 anggota tim Akademi Hall Spirit berdiri dengan tenang di samping. Di alun-alun di depan Aula Paus Agung, kedua tim semifinalis memandang rekan-rekan mereka. Tang San dan Dai Mubai berdiri paling jauh di depan Shrek Seven Devils,
memandangi wajah-wajah yang sudah dikenalnya tidak jauh di depan, mereka mengungkapkan sedikit jijik. Trio Feng Xiaotian, Huo Wu, dan Huo Wushuang, merupakan inti dari tim, yang bertatap muka langsung dengan Tang San dan Dai Mubai. Huo Wu maju selangkah, memandang Tang San, dan dengan dingin berkata, "Apakah kamu tahu mengapa kita melakukan ini?" Tang San tidak menjawab, hanya penghinaan di matanya yang semakin dalam. Huo Wu tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tidak suka Tang San memandangnya seperti ini, dan temperamen peledaknya segera muncul. "Apa yang aku lakukan adalah untuk menentukan pemenang bersamamu lagi. Bahkan jika aku harus menyerah untuk menjadi yang pertama, aku masih harus bertarung lagi denganmu." Petik 2. Tang San tersenyum dengan tenang. "Jika itu hanya untuk ini, maka kamu sudah tertinggal. Kehilangan kekuatan dan disiplin, dalam pertandingan ini, kamu sudah tidak memiliki peluang." Petik 2. Huo Wu marah. "Itu akan ditunjukkan oleh fakta. Jangan mengira aku memulai dengan lembut karena kamu menyelamatkan aku. Apa aku berhutang budi padamu? Aku sudah dilunasi." Petik 2. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Mendengar Huo Wu mengatakan ini, Tang San tidak bisa menahan untuk mengingat penampilannya hari itu ketika dia bergegas ke pelukannya seperti bola api untuk menciumnya. Mengenai keberanian untuk mencintai dan berani membenci gadis ini, dia benar-benar agak mengagumi. Sayangnya, dia tidak mau menanggung temperamennya, dan oleh karena itu mereka ditakdirkan untuk tidak menjadi teman. Meskipun ada banyak orang seperti Feng Xiaotian yang dengan sabar menanggung seorang wanita cantik, Tang San masih menjadi pria dewasa di tulangnya. Meskipun tidak ada yang lain dari kedua belah pihak berbicara, bau mesiu sudah kaya di udara. Wasit kardinal dengan jelas memahami waktu yang tepat, dan pada saat ini, menyatakan dimulainya pertandingan. Feng Xiaotian menghindar di depan Huo Wu di saat pertama, melindunginya di belakangnya. Nyala api langsung meletus dari Huo Wu menjadi seperti latar belakang baginya. Anggota tim lainnya, di bawah pimpinan Huo Wushuang, juga melepaskan semangat mereka satu demi satu. Namun, sesuatu yang mereka tidak harapkan terjadi. Shrek Seven Devils tidak mengambil formasi ortodoks seperti yang mereka miliki di kompetisi sebelumnya, tetapi dengan cepat mundur tepat ketika wasit menyatakan awal, membentuk lingkaran. Ada 2 orang di dalam lingkaran, Ning Rongrong dan Oscar. 5 lainnya mulai dengan cepat berputar di sekitar mereka. Di antara ketujuh itu, saat ini tidak ada yang mengambil inisiatif untuk melepaskan semangat mereka, tetapi fluktuasi kekuatan roh yang kuat meresapi udara di sekitar mereka, dengan panik mengembun ke pusat. Apa ini? Duduk tegak di depan istana paus tertinggi, mata Paus Agung Bibi Dong, Guru Seven Treasure Glaze Stile School Ning Fengzi, serta 3 judul Douluo, tidak bisa membantu mengungkapkan alarm. Sebagai talenta luar biasa dari dunia Master Spirit, bahkan mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Shrek Seven Devils. Tang San, Dai Mubai, Xiao Wu, Ma Hongjun, Zhu Zuqing. Kecepatan kelima itu sangat identik, seolah-olah mereka mengikuti semacam irama khusus, dan kekuatan roh berfluktuasi di sekitar mereka juga membentuk orbit khusus, terus berputar di sekitar mereka dan mengisi udara. Di tengah formasi, Ning Rongrong dan Oscar berdiri bergandengan tangan dengan mata tertutup. Apa yang melonjak dari tubuh Ning Rongrong adalah 9 permata cahaya berwarna, dan muncul di atas Oscar adalah cahaya merah samar. Kedua lampu itu berputar dan melayang ke langit. Meskipun Shrek Seven Devils saat ini belum melepaskan semangat mereka, taktik baru mereka masih memberikan tekanan besar pada lawan mereka. Feng Xiaotian, naik. Petik 2. Huo Wu berteriak dengan keras. 7 orang Akademi Godwin segera mengubah formasi, sepasang sayap cian yang sangat besar membentang dari punggung Feng Xiaotian, dan pada saat yang sama, cahaya dan bayangan cian mengembun di belakangnya. Penampilan Stormwind Dual-Headed Wolf. Berangkat dari cahaya yang luar biasa indah itu, Feng Xiaotian melayang tinggi ke udara. Sayap di punggungnya hanya berdetak 1 kali, menarik dukungan dari arus di udara, dia melonjak ke langit. Apa yang dia gunakan saat ini adalah kemampuan roh kedua Dual Wolf Body Enhancement dan kemampuan roh ketiga Stormwind Wings yang awalnya ia gunakan melawan Tang San. Di bawah pengaruh 2 kemampuan roh yang hebat ini, kekuatan bertarung Feng Xiaotian tiba-tiba mencapai puncaknya. Pada saat ini, Huo Wushuang telah mengambil posisi Feng Xiaotian di depan Huo Wu, dan bersama dengannya masih ada 2 sistem serangan kekuatan Akademi Godwin Spirit Masters. Mereka bertiga membentuk dinding, melindungi Huo Wu.
Dua orang di belakang Huohu bukan kedua sistem serangan kelincahan peringkat ke-40 Fire Spirit Master Spirit, tetapi dua atribut api peringkat kurang dari 40 mendukung Spirit Masters yang sangat mengejutkan Tang San ketika mereka awalnya muncul di kualifikasi. Bintik-bintik cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya kental pada Huohu dengan kecepatan yang menakjubkan. Ekspresi Huohu sangat serius, perlahan-lahan mengangkat tangannya seolah-olah mengangkat 15 ton. Api panas merah mengembun menjadi cahaya putih di telapak tangannya. Pada saat ini, keempat cincin rohnya tiba-tiba menjadi cerah, dan ekspresinya yang menyakitkan mengungkapkan tekanan yang dia alami sekarang. Orang-orang yang cekatan semua dapat melihat bahwa saat ini 7 anggota Akademi Godwin mengadopsi taktik 5 membela 2. Dua tipe tambahan Spirit Masters yang mendukung Huohu, 3 sistem serangan kekuatan yang dipertahankan oleh Master Spirit. Di antara 7, anggota kunci adalah Feng Xiaotian yang berputar di udara, serta Huohu menggunakan kemampuan penggabungan cincin untuk menyingkat seluruh kekuatan rohnya. Perubahan, Tang San berteriak. Formasi Shrek Seven Devils berubah, lingkaran aslinya tiba-tiba berubah menjadi garis. Tang San berdiri di depan, dan dekat di belakang Tang San adalah Dai Mubai, diikuti oleh Ma Hongjun, Xiao Wu, dan Zhu Zuqing. Berdiri paling jauh di belakang adalah Ning Rongrong dan Oscar. Perubahan dalam formasi membuat kekuatan roh yang baru saja mereka lepaskan secara tiba-tiba, dan pada saat ini, Oscar tiba-tiba meraih Ning Rongrong dari belakang. Sinar cahaya redup yang dia keluarkan tiba-tiba berubah menjadi merah muda dan dengan panik bergegas ke Ning Rongrong. 9 harta karun ubin mengkilap naik di depan Ning Rongrong, bertepuk tangan ke depan dengan ekspresi serius. Sama seperti Huohu, keempat cincin rohnya cerah secara bersamaan. Huohu tidak sendirian dalam memiliki kemampuan menggabungkan cincin, ini pada awalnya juga merupakan salah satu kemampuan khusus dari Seven Treasure Glaze Telescope. Sebagai satu-satunya putri dari guru sekolah, bagaimana mungkin Ning Rongrong mengetahuinya? Hanya, penggabungan cincin membutuhkan kekuatan roh yang luar biasa, dan tidak akan digunakan dengan mudah. Untuk 9 cahaya kabur berwarna besar bermekaran dari 4 lapisan bawah pagoda ubin 9 harta karun, menembak langsung ke Zhu Zuqing di depan. Dibangun oleh kekuatan roh dukungan yang sangat besar, Zhu Zuqing secara alami mengangkat kedua tangan, menempatkannya pada Xiao Wu di depannya. Sebuah pemandangan aneh muncul, 9 sinar berwarna terang itu tiba-tiba tumbuh sedikit lebih kuat, mengalir ke Xiao Wu dari tangan Zhu Zuqing, dan seluruh tubuh Zhu Zuqing sudah diselimuti oleh lapisan 9 cahaya berwarna. Keadaan Xiao Wu praktis identik dengan Zhu Zuqing, dan cahaya 9 warna yang kaya itu menjadi semakin intens saat terus-menerus ditransmisikan ke depan. Saat sinar cahaya mencapai Dai Mubai dengan keras menamparkan kedua telapak tangan di punggung Tang San. Dalam sekejap itu, tubuh Tang San bergetar hebat sesaat. Apa yang muncul dari tubuhnya bukanlah sembarang cahaya berwarna, tetapi tekanan yang sangat besar. Duduk tegak di kursi utama, mata agung Paus Bibi Dong cerah. Ini adalah kemampuan 7 fusi. Petik 2. Setelah berbicara, matanya tanpa sadar beralih ke Grandmaster yang tenang berdiri di luar area pertempuran. Meskipun itu bukan kemampuan fusi 7 roh yang menentang surga, kekuatan 7 orang yang menyatu bersama untuk menggunakan kemampuan sendiri sudah merupakan prestasi yang luar biasa menakjubkan. Faktanya, tidak ada roh yang sama, mereka semua memiliki perbedaan. Secara umum, kemampuan fusi semacam ini hanya akan muncul untuk Spirit Masters dengan kemampuan roh dan roh yang sangat mirip, seperti 7 anggota Blue Sun Sin Academy sebelumnya. Tapi Shrek Seven Devils berbeda, mereka masing-masing memiliki roh yang sama sekali berbeda, dan menekankan arah yang berbeda. Ketujuh orang ini dengan roh yang sangat berbeda secara tak terduga masih bisa menggunakan kemampuan 7 fusi, bahkan mata Paus Agung dan gelar Douluo dipenuhi dengan keraguan. Namun, Shrek Seven Devils telah melakukannya. Ketika 7 cahaya berwarna menghubungkan 7 orang, 7 kemampuan fusi ini sudah selesai. Meskipun Ning Fengzi cemberut ketika dia melihat Oscar memeluk pinggang Ning Rongrong dari belakang, saat dia melihat 7 kemampuan fusi ini selesai, ekspresi di matanya masih berfluktuasi dengan takjub. Entah itu dia atau Paus Agung Bibi Dong, mereka berdua tahu bahwa 7 kemampuan fusi ini tidak dikreditkan ke 7 iblis Shrek, tetapi lebih kepada guru mereka, Master Stroke Grandmaster yang tidak jauh. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa apa yang digunakan oleh Shrek Seven Devils untuk digunakan saat ini tepatnya adalah kemampuan varian roh dari 10 kekuatan pesaing inti Grandmaster World Spirit. Seumur hidup penelitian roh,
Mungkin hanya Grandmaster sendiri dan murid langsungnya Tang San yang sepenuhnya memahami pencapaiannya. Jika bahkan orang seperti Xinian bisa mengajar murid untuk menggunakan 7 fusi roh, bagaimana mungkin Grandmaster tidak? Keduanya adalah kemampuan fusi, tetapi kesulitannya berbeda seperti langit dan bumi. Ini adalah Grandmaster sejati. Feng Xiaotian di udara memiliki pandangan paling jelas tentang apa yang dilakukan Shrek Seven Devils, dan juga yang paling terkejut. Bahwa Ningrongrong dan Oscar akan muncul di tim Shrek Academy tidak terduga, mereka sudah muncul di pertandingan sebelumnya dengan Star Luo Academy. Meskipun Oscar belum mengungkapkan kekuatan hebat pada saat itu masih menarik perhatiannya. Tapi kemampuan 7 fusi ini masih sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dalam kompetisi sebelumnya, tidak peduli betapa sulitnya, Shrek Seven Devils masih belum menggunakan kemampuan semacam ini. Jika itu digunakan sekarang, dia tahu, dia tidak punya kesempatan. Dengan suara siulan panjang, Feng Xiaotian bergerak, jatuh dari langit seperti meteor yang mengejar ke bulan. Dalam keseluruhan proses, tubuhnya yang besar dan sayap yang membentangkan tidak membuat suara tunggal. Cahaya Qian yang melingkupi sepenuhnya tertutup. Pada saat ini, tubuh dan sayapnya disejajarkan pada sudut yang sempurna. Ini adalah awal dari kemampuan roh Feng Xiaotian yang diciptakan, Stormwind Demon Walls 36 Successive Chops. Dan saat Feng Xiaotian turun dari langit, menikam miring tiba-tiba adalah aliran cahaya putih merah panas, mengejar dia dalam sekejap, dan segera sepenuhnya bergabung ke tubuh Feng Xiaotian. Garis cahaya putih itu ditembak oleh Huo Wu, tanpa bagian tengah, melainkan seperti jembatan yang menghubungkan keduanya. Di bawah dukungan cahaya putih, seluruh tubuh Feng Xiaotian tampaknya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Energi panik terus-menerus meletus dari tubuhnya, aliran udara begitu panas sehingga mereka seolah memanggang bumi. Yang lebih mengejutkan lagi, cahaya putih itu berangsur-angsur mengembun di atas tubuhnya, membentuk baju zirah pijar yang aneh, menutupi dirinya dan sayap-sayap angin badai yang tajam. Ini tentu saja bukan kemampuan penyatuan roh, tetapi setelah Huo Wu bergabung dengan Akademi Godwin, ia telah meneliti kemampuan penyatuan dua orang bersama dengan Feng Xiaotian. Meskipun tidak mungkin bagi fusi mereka untuk menampilkan kekuatan luar biasa dari kemampuan fusi roh, fusi ini tidak hanya di antara mereka berdua, tetapi juga dua tipe Master Spirit tambahan di belakang Huo Wu. Kekuatan 4 orang fokus pada Feng Xiaotian, tidak diragukan membuat serangan dan pertahanannya mencapai puncaknya. Kecepatannya meningkat tajam, target Feng Xiaotian saat ia jatuh dari langit bukanlah Tang San terjauh di depan Shrek Seven Devils, tetapi Ningrongrong dan Oscar terjauh di belakang. Mengandalkan persepsi yang tajam, tepat ketika 7 kemampuan fusi Shrek 7 Iblis akan selesai, dia telah melihat bahwa pencetus kemampuan fusi ini adalah Ningrongrong di belakang. Dan fondasi asalnya, adalah Oscar yang memberi Ningrongrong kekuatan roh yang luar biasa. Selama keduanya ditangani, kemampuan fusi Shrek Seven Devils akan runtuh. Feng Xiaotian yang tiba-tiba berakselerasi tidak diragukan lagi membuat Shrek Seven Devils mulai, bahkan Grandmaster yang sedang menonton pun tidak dapat membantu menampilkan cahaya yang memuji. Kombinasi Akademi Godwin dan Akademi Blazing tidak diragukan lagi merupakan pertandingan yang bagus. Angin mengipasi nyala api, meminjam kekuatan angin. Mampu memfokuskan kekuatan 4 orang dan mengandalkan kemampuan roh Feng Xiaotian yang diciptakan untuk melepaskannya tidak diragukan lagi akan mendorong kekuatan serangan yang dihasilkan ke bidang teror. Namun demikian, ketenangan di wajah Grandmaster tidak goyah. Karena kemampuan fusi sisi Akademi Godwin hanya memiliki 4 orang, dan sisi Akademi Shrek memiliki 7 orang yang sama-sama berbakat, dan terlebih lagi mengikuti kontrol terkuat Tang San. Menghadapi Feng Xiaotian yang tiba-tiba melaju kencang, berdiri paling jauh di depan, setelah takjub sesaat, Tang San yang sedikit gemetaran segera mengangkat tangan kirinya. The Clear Sky Hammer yang semula digunakannya untuk mematahkan 36 suksesif Feng Xiaotian Stormwind Demon Wolf muncul sekali lagi. Tetapi saat Clear Sky Hammer muncul kali ini, ia melayang di atas telapak tangan Tang San. Cahaya hitam yang bergelombang mengalir keluar dari telapak tangan kiri Tang San. Saat ini, dia dengan keras mengangkat kepalanya, sinar keemasan ungu menembak dari matanya. Itu bukan serangan mental, tetapi untuk melihat semuanya dengan lebih jelas. Di bawah pengaruh Purple Demon Eye, segala sesuatu sebelum Tang San tampak melambat, data tak terukur menyatu di otaknya. Saat berikutnya, tangan kirinya bergerak.
Di bawah tarikan cahaya hitam itu, Clear Sky Hammer terbalik dan terbang keluar. Palu tidak memiliki rotasi, tetapi terbang lurus ke satu arah, tetapi pada saat yang sama bertindak, suara petir seperti ledakan terdengar dari Clear Sky Hammer. Pada saat palu kecil yang awalnya tiba-tiba naik tajam melawan angin di udara, dan seketika itu berubah, kepala palu itu menjadi seukuran toples air. Sebuah pola berurat yang indah terlintas di tubuh palu di bawah sinar matahari. Aura menakutkan mekar dengan cahaya hitam, menyeret ekor api hitam di udara. Hong, Clear Sky Hammer hitam bertabrakan dengan baju besi pijar Feng Xiaotian di udara dengan ledakan keras. Suara pecah menusuk telinga menyebar ke seluruh Spirit City. Hancur datang dari sayap. Sayap kanan Feng Xiaotian berubah tidak ada dalam praktis dalam sekejap, dan pada saat yang sama baju zirah pijarnya hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih dan pecah dalam sekejap. Feng Xiaotian menjerit dengan sedih, dan di bawah dorongan yang sangat besar itu, dia benar-benar dikirim terbang, dilemparkan langsung ke plaza Istana Paus Agung, kelangsungan hidupnya tidak pasti. Termasuk Huo Wu, keenam siswa di sisi Akademi Godwin tercengang saat ini. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa kapten mereka, Feng Xiaotian, sebenarnya tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Bahkan 1 lawan 1 dengan Tang San telah bertahan lama sebelum hasilnya diselesaikan, tetapi pada saat ini, hanya dalam satu pertukaran, dia sudah benar-benar hancur. Setelah kehilangan Feng Xiaotian, pertandingan ini tidak lagi menegangkan. Tetapi apa yang tidak dapat mereka pahami, adalah mengapa situasi seperti ini akan muncul. Bahkan, hanya Tang San sendiri yang tahu mengapa Feng Xiaotian akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Ini sebenarnya kombinasi dari beberapa faktor. Bukan karena dukungan Huo Wu memberi Feng Xiaotian lemah, tetapi karena saat ini Tang San terlalu kuat, dan juga terlalu banyak menahan Feng Xiaotian. Pertama-tama, di belakang Tang San adalah dukungan gabungan dari 6 rekan satu tim. Dan di belakang Feng Xiaotian hanya 3. Kedua belah pihak menjadi kemampuan fusi, jumlah kekuatan roh memutuskan besarnya keseluruhan kemampuan di kedua sisi. Tidak perlu diragukan, Tang San memiliki keunggulan absolut. Kedua, kesalahan terbesar Feng Xiaotian adalah menggunakan Stormwind Demon Wolf 36 berturut-turut lagi. Pertama kali dia menggunakannya melawan Tang San, dia tidak ragu memberi Tang San tekanan yang sangat besar. Tetapi setelah akhir pertandingan, bagaimana mungkin Tang San tidak dengan hati-hati mempelajari kemampuan lawan? Setelah penelitian yang cermat, Tang San segera mengerti bahwa kedua Stormwind Demon Wolf 36 pemotong berturut-turut dan metode palu angin gangguan pemecah gangguan sendiri memiliki cacat serupa. Itu, selama seseorang bisa mengganggu kemampuan ketika pertama kali dimulai, itu pada dasarnya tidak akan dapat menampilkan kekuatannya. Dan membiarkannya terus melepaskannya, kekuatan yang terus-menerus layering, adalah tempat kemampuan ini paling mengerikan. Jadi apa yang dilakukan Tang San, mengandalkan perhitungan yang tepat dari Purple Demon Eye, tempat dia melemparkan Clear Sky Hammer berada pada waktu yang optimal ketika kekuatan penuh Feng Xiaotian masih belum muncul. Dengan teknik senjata tersembunyi Tang Sekte dan penilaian yang tepat, semua lintasan pergerakan Feng Xiaotian telah dihitung secara akurat dalam pikiran Tang San, pada dasarnya tidak mungkin untuk menghindar. Ini masih merupakan hasil dari Tang San mulai dengan lembut. Jika Tang San tidak menyerang sayap Feng Xiaotian, melainkan dadanya, maka satu-satunya hasil bagi Feng Xiaotian adalah kematian instan. Hanya Tang San sendiri yang tahu seberapa tinggi kekuatannya telah tercapai. Mengandalkan dorongan superposisi Pagoda Ubin 9 harta karun, bergantung pada dukungan kekuatan roh mitranya, kekuatan roh yang dikumpulkan Tang San saat ini sudah melampaui peringkat ke-70. Bahkan jika dia telah menghadapi Sage Spirit peringkat 77 saat ini, dia masih tidak akan dirugikan. Bagaimana ketujuh kemampuan fusi yang dihasilkan dari penelitian Grandmaster dapat menjadi sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Blue Sun Shin Academy. Kemampuan fusi semacam ini tidak sehebat kemampuan fusi roh, tetapi itu bisa bergabung dengan kekuatan semua orang. Karena seperti ini, pilihan terbaik adalah memusatkan kekuatan semua orang untuk meletus pada satu titik. Dan kesalahan terbesar Blue Sun Shin Academy pada waktu itu adalah menggunakan kekuatan 7 orang yang terhubung pada apa yang mirip dengan penghalang, yang kemudian dipatahkan oleh mata iblis ungu Tang San. Shrek Seven Devils secara alami tidak akan membuat kesalahan yang sama. Grandmaster tidak akan membiarkan muridnya melakukan kesalahan seperti itu. Akibatnya, ketika kekuatan roh ketujuh terkondensasi bersama,
setelah melewati penguatan Pagoda Ubin 9 harta karun, kekuatan yang dimiliki Tang San saat ini telah tumbuh oleh beberapa tingkat teror. Bergerak tanpa dasar, setelah mengalahkan Feng Xiaotian terbang, Clear Sky Hammer kembali ke tangan kiri Tang San lagi. Palu belum kembali ke ukuran aslinya. Ditahan di tangan Tang San sekarang, palu itu bahkan lebih besar dari seluruh tubuhnya. Tapi dipegang di tangan kiri itu sendiri, itu masih sangat stabil. Godwin Academy secara alami tidak mau menyerah pada saat ini. Huo Wushuang dan dua anggota tim Akademi Godwin menyerang secara bersamaan, dan di belakang mereka, Huo Wu juga mulai menyimpan kekuatan untuk serangan kedua. Menutup matanya, Tang San perlahan mengangkat Clear Sky Hammer dengan satu tangan. Garis-garis cahaya pada tubuh palu tiba-tiba meletus sepenuhnya, kilau merah tua yang sangat menyilaukan. Saat ini, seolah-olah suara tirani yang tak tertandingi meraung dengan panik. Dan Tang San sendiri, seperti pegangan palu, tampaknya benar-benar bergabung menjadi satu dengan Clear Sky Hammer. Melihat pemandangan ini, bahkan Paus Agung Bibidong tidak bisa duduk, ekspresi bingung di matanya. Adegan di depan matanya terlalu akrab baginya. Alat roh avatar. Petik 2. Ning Fengzi duduk di sebelah Bibidong sudah berteriak ketakutan, setelah seorang Spirit Master yang memiliki roh binatang mencapai peringkat ke-70, kemampuan roh ke-7 dari cincin roh ke-7 akan selalu menjadi avatar roh, menjelma sebagai diri sendiri sebagai roh itu sendiri, memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa, dapat meningkat secara geometris. Tetapi keadaan alat Spirit Master berbeda dari Beast Spirit Masters. Kemampuan roh ke-7 mereka adalah Tool Spirit Avatar. Menggunakan diri mereka sebagai jiwa roh alat, itu membuat kekuatan yang ditekankan oleh roh alat mencapai puncaknya. Jika seseorang memiliki roh alat yang menakutkan dengan sendirinya, maka avatar alat roh yang meledak akan lebih mengerikan daripada roh avatar. Sebelum peringkat ke-70, Master Roh Binatang tidak diragukan lagi sedikit lebih tangguh daripada Master Roh Alat tipe kontrol, tetapi setelah mencapai peringkat ke-70, mereka malah akan dilampaui oleh Master Roh Alat yang mengandalkan avatar alat roh. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa, di semifinal turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini, akan benar-benar muncul avatar alat roh paling langka dari dunia guru roh. Apalagi avatar roh alat sebenarnya diluncurkan oleh roh alat yang terkenal sebagai yang nomor satu di dunia, Clear Sky Hammer. Sebenarnya, bahkan Tang San sendiri tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat melepaskan kekuatan avatar roh alat. Karena kekuatannya melampaui peringkat ke-70 dari dorongan kekuatan roh, ketika dia memegang Clear Sky Hammer di tangannya, dia melakukannya secara tidak sadar. Kekuatan luar biasa yang terus-menerus memancar darinya membentuk siklus aneh dengan Clear Sky Hammer, seolah-olah kekuatan itu akan menghancurkan tubuh dan meletus. Bab 126. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Clear Sky Hammer di tangannya mulai berubah. Palu yang awalnya hitam berubah menjadi emas gelap yang berkilauan, palu itu juga dengan cepat menyusut, pegangannya tumbuh sampai 1,50 meter, dan palu itu seukuran ember sebelum berhenti menyusut. Pada saat ini Tang San sendiri juga ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan gelap, aura yang dilepaskan olehnya dan Clear Sky Hammer tidak lagi terpisah satu sama lain. Tang San mengangkat palu ke titik, dan bola cahaya emas gelap dan bayangan tumbuh di depan Tang San. Itu adalah bayangan yang tampaknya tak terbatas dari Clear Sky Hammer. Dengan gemuruh yang keras, trio pengisian daya Wushuang praktis terlempar ke belakang, langsung terbang lebih dari 100 meter dan jatuh di bawah bukit. Di depan bayangan palu yang menakutkan itu, bahkan Huo Wu dan dua tipe pendukung Spirit Masters terpukul abis seperti labu botol yang berjatuhan. Apalagi menggunakan kemampuan roh lain, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak, sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan. Clear Sky Hammer, roh alat pertama di bawah surga, bagaimana itu akan memiliki reputasi yang tidak patut. Pada saat ini, bahkan gelar Douluo yang hadir memiliki mata penuh dengan kilau kristal. Bahkan sampai-sampai di aula utama Istana Paus Agung, beberapa lelaki tua perlahan mengangkat kepala. Ini adalah avatar alat roh dari Clear Sky Hammer peringkat ke-7. Kekuatan menindas dari roh sekte roh nomor 1 dunia roh itu. Awalnya pegangan satu tangan Tang San telah berubah menjadi dua tangan. Untuk beberapa alasan, meskipun dia sudah mengalahkan lawan, keinginan kuat muncul di hatinya. Keinginan untuk sepenuhnya menggunakan Clear Sky Hammer. Keinginan untuk sepenuhnya menggunakan metode palu angin gangguan. Setengah berbalik, Tang San adalah tentang mengayunkan Clear Sky Hammer emas di tangannya. Tetapi pada saat ini,
suara rendah tiba-tiba mencapai telinganya, suara penuh dengan kekuatan. Berhenti, kendalikan kekuatan kamu, tarik semangat kamu. Petik 2. Suara itu memegang karisma yang aneh, menarik Tang San untuk mengembalikan Clear Sky Hammer di depannya. Kilau emas yang dalam mengalir keluar dari palu, dan dengan cepat kembali ke Tang San. Dan Clear Sky Hammer juga diam-diam kembali ke ukuran aslinya. Jika bukan karena kekuatan dari satu ayunan tadi, mungkin tidak ada yang akan berpikir bahwa palu hitam kecil seperti itu benar-benar dapat menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi wajah Tang San jelas telah berubah dari kebingungan singkat menjadi rasa sakit. Dia jelas merasa seolah jiwanya sendiri sudah terkelupas, dan setelah itu lagi diam-diam mengalir ke tubuhnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki kilasan pemahaman. Menggunakan Tool Spirit Sky Clear, avatar-avatar tidak hanya mengonsumsi kekuatan dan kekuatan roh, tetapi tetap jiwanya sendiri. Saat itu telah jiwanya bergabung ke Clear Sky Hammer untuk menjadi avatar alat roh yang sejati. Berhenti. Petik 2. Tang San berhasil mengeluarkan satu kata. 6/7 iblis lainnya menarik kekuatan mereka satu demi satu, 9 warna halo perlahan-lahan pensiun. Ketika cahaya itu sepenuhnya kembali ke pagoda ubin 9 harta karun, Oscar dengan enggan melepaskan pelukan lembutnya, dan ketujuh orang itu secara bersamaan melepaskan napas panjang. Di akhir pertandingan yang terasa mudah, masing-masing dada mereka basah oleh keringat. Tang San terhuyung, dan Daimu Bai di belakangnya buru-buru meraih bahunya, menstabilkannya. Saat ini, Tang San seolah ditarik dari danau, benar-benar basah oleh keringat. Namun hatinya masih bersukacita. Tanpa menggunakan kekuatan semacam itu, mustahil untuk memahami terornya. Tetapi saat ini Tang San tahu bahwa ia untuk pertama kalinya merasakan teror yang sebenarnya dari Clear Sky Hammer. Hatinya sangat kuat, karena dia tidak bisa tidak mengantisipasi, jika dia menggunakan Disorder Splitting Wind Hammer Method saat menggunakan Tool Spirit Avatar, kekuatan seperti apa itu? Ini adalah sekolah nomor 1 di dunia, kekuatan nyata dari Clear Sky. Kompetisi berakhir jauh lebih cepat dari yang diharapkan sehingga bahkan sekarang banyak orang masih belum sadar. Masing-masing dari mereka makan salah satu sosis pemulihan besar yang disiapkan Oscar sebelum pertandingan, dan Shrek Seven Devils meninggalkan panggung. Kardinal di atas ring tidak punya pilihan selain menyatakan bahwa final besok adalah Akademi Shrek versus Akademi Whole Spirit. Menarik napas dalam-dalam, di bawah pengaruh sosis pemulihan besar, kelelahan Tang San terasa jauh lebih baik. Ditempa oleh rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal, tubuhnya pada awalnya sudah lebih tahan lama daripada orang kebanyakan, dan keterampilan surga misterius memiliki sifat pemulihan yang jauh lebih cepat daripada Spirit Masters biasa. Dia percaya bahwa sebelum pertandingan besok, dia, yang paling kelelahan dari hari ini, pasti akan pulih ke kondisi puncak. Di depan Grandmaster, mata Tang San memegang kilau khusus. Guru, terima kasih. Petik 2. Tang San tahu bahwa jika bukan karena suara yang tiba-tiba terdengar di telinganya, menghentikan penggunaan penuh metode palu angin gangguan, saat ini ia mungkin sudah memiliki jiwanya ditarik keluar karena tidak dapat mengendalikannya. Itu mungkin tidak berakibat fatal, tetapi dia pasti akan menjadi idiot. Pada saat itu dia tidak dapat membedakan sumber suara, tetapi dia percaya bahwa hanya gurunya yang dapat mengemukakan hal itu pada saat yang penting. Grandmaster tidak bersemangat dengan cara apapun karena kemenangan Shrek Seven Devils. Sebaliknya, alisnya kencang. Aku tidak menduga bahwa, selama kamu memiliki kekuatan roh yang cukup, kamu benar-benar bisa menggunakan avatar alat roh Sky Clear Hammer. Benar-benar layak menjadi roh alat nomor 1 di zaman sekarang, itu adalah kesalahanku. Petik 2. Sebelum dimulainya pertandingan, Grandmaster hanya mampu mengajarkan 7 fusi kemampuan Shrek 7 Iblis. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia teliti, bahkan jika sebagai muridnya, Tang San juga dapat memamerkan penelitian semacam ini, bagaimanapun dia tidak memiliki waktu seperti yang dimiliki Grandmaster. Setelah mengajarkan 7 fusi kemampuan Shrek 7 Iblis, Grandmaster hanya mengatakan kepada Tang San untuk melakukannya untuk mengalahkan lawan dengan cara tercepat yang mungkin untuk menghemat kekuatan roh. Dia percaya bahwa muridnya pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan metode paling efektif yang tersedia. Tetapi bahkan Grandmaster tidak menyangka bahwa kekuatan roh agregat dari kemampuan 7 fusi akan benar-benar membiarkan Tang San menggunakan alat avatar roh dari Clear Sky Hammer. Mengangkat kepalanya, Grandmaster memandang ke arah paus tertinggi Bibi Dong di depan istana paus tertinggi.
Pandangan pasangan itu bertabrakan di udara, dan Paus Agung sedikit mengernyit, tetapi di matanya masih sulit untuk menyembunyikan kekaguman, dan bahkan sedikit kebanggaan. Tampaknya kamu layak menjadi pria yang aku sukai. Petik 1. Dibandingkan dengan Paus tertinggi yang dilindungi, tatapan kepala sekolah Seven Treasure Glaze Tile Ning Fengzi jauh lebih tumpul. Melihat Grandmaster dengan kagum, pada saat ini, dia benar-benar menganggap Grandmaster sebagai salah satu dari beberapa teman yang setingkat dengannya. Kembali ke kediaman, Grandmaster tidak memberikan Shrek Seven Devils waktu untuk pulih, dan segera memanggil mereka ke kamarnya. Pertama-tama membuat semua orang duduk dan terus makan sosis pemulihan Oscar, pada saat yang sama dia memanggil Jiang Zhu ke kamar untuk melepaskan lingkaran penyembuhannya, membantu semua orang memulihkan kekuatan roh mereka. Dalam apa yang tampak seperti kemenangan yang mudah, bahkan jika Shrek Seven Devils tidak menderita cedera, output kekuatan roh mereka tidak kecil, terutama Tang San praktis mengeluarkan semua kekuatan rohnya dengan menggunakan avatar alat roh. Melihat semua orang, ekspresi Grandmaster tampak agak suram, berbicara kepada Tang San. Bisakah kekuatan rohmu pulih ke puncaknya untuk final besok? Tang San mengangguk tanpa ragu. Tidak masalah, aku memiliki yayasan yang memperkuat obat-obatan di sini, memulihkan kekuatan roh bukanlah masalah. Petik 2. Wajah Grandmaster agak santai. Sambil mendesah, dia berkata, rencanakan tidak akan mengikuti perubahan, aku masih salah perhitungan. Petik 2. Semua orang agak terkejut menatapnya. Bagi mereka, menang atas Akademi Godwin dalam pertarungan ini sepenuhnya tanpa ketegangan. Mereka tidak mengerti mengapa Grandmaster masih berbicara seperti ini. Grandmaster merendahkan suaranya. Jika aku tahu sebelumnya bahwa San kecil dapat menggunakan tool Spirit Avatar dengan Clear Sky Hammer di bawah pengaruh 7 kemampuan fusi, bahkan jika hari ini sedikit lebih melelahkan, aku masih tidak akan membiarkanmu menggunakan kemampuan ini. Dengan avatar alat pahat langit jelas Hammer, aku akan memiliki kepastian 70% terhadap tim Akademi Hall Spirit. Tapi sekarang itu diungkapkan sebelum waktunya, itu tidak akan berhasil. Petik 2. Dai Mubai berkata, Grandmaster, mengapa itu tidak berhasil? Jangan beritahu aku bahwa tim Spirit Hall dapat menemukan taktik untuk mematahkan 7 kemampuan fusi dalam satu malam. Petik 2. Grandmaster menggelengkan kepalanya. Bukan hanya itu. Jangan lupa bahwa lawan yang kamu hadapi besok mendapat dukungan dari Balai Roh dengan Master Spirit yang paling kuat. Spirit Hall memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu berapa banyak judul Douluo yang akan mereka miliki mengarahkan energi mereka untuk menemukan metode. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi San kecil untuk menggunakan avatar alat roh lagi selama durasi. Jika tidak, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak terduga pada tubuhnya, dan sangat mungkin mempengaruhi masa depannya. Petik 2. Tool Spirit Avatar dan Spirit Avatar adalah lagu-lagu yang berbeda dimainkan dengan keterampilan yang sama, bahkan sejauh itu bahkan lebih kuat. Tapi di mana avatar alat roh paling menakutkan adalah bahwa pengguna menggabungkan jiwanya sendiri dengan alat roh, dan yang membutuhkan mengkonsumsi kekuatan jiwa. Ketika San kecil menggunakannya, dia bisa menarik kekuatan roh dari kalian semua, tetapi kekuatan jiwa masih harus datang dari dia sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, jiwanya masih jauh dari cukup stabil. Jika kemampuan semacam ini digunakan 2 hari berturut-turut, 100 kali dari 100 itu akan merusak jiwanya, mengurangi ingatannya, membuatnya bodoh, langsung mengubahnya menjadi retard. Karenanya, kamu benar-benar tidak dapat menggunakan avatar alat roh lagi besok. Hal yang sama berlaku untuk kemampuan fusi 7. Kamu harus ingat bahwa ketika kemampuan kamu sudah sepenuhnya dipahami oleh lawan kamu harus berubah. Hanya dengan mengubah kamu dapat mematahkan ritme lawan, mengambil inisiatif ke tangan kamu sendiri. Petik 2. Oscar agak cemas berkata, Grandmaster, lalu apa yang harus kita lakukan besok? Bahkan jika kita dapat mempertahankan kondisi puncak kita untuk bertemu musuh secara langsung, kekuatan roh mereka masih terlalu tinggi dibandingkan dengan kita, dan mereka juga memiliki kemampuan fusi roh. Mengalahkan mereka benar-benar terlalu sulit. Petik 2. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Grandmaster memandang ke arah Tang San. Kesulitannya tidak mutlak. Kamu mulai berkultivasi sekarang. Aku akan dengan hati-hati menemukan taktik di sini. Little Sun, ikut aku ingin bicara denganmu sendiri. Petik 2. Ya guru. Petik 2. Kekuatan roh Tang San sudah agak pulih, dan dia mengikuti Grandmaster dari ruangan.
Yang lain tidak tahu apa yang akan dibicarakan Tang San dan Grandmaster, tetapi mereka semua tahu bahwa di pertandingan besok, Tang San tidak diragukan lagi akan menjadi kuncinya. Tetapi mereka juga tahu bahwa sebagai yang terkuat dari Shrek 7 Iblis, setelah banyak berubah, dia sudah lama menjadi target lawan. Bisakah dia menampilkan kekuatan sejatinya saat menghadapi tiga Raja Roh? Grandmaster membawa Tang San ke ruangan lain. Little Sun, kamu tidak bisa menggunakan kemampuan 7 fusion di pertandingan besok. Ceritakan padaku pemikiranmu. Petik 2. Grandmaster berkata dengan tenang. Tang San mengangguk. Aku mengerti apa yang kamu maksud. 7 kemampuan fusi sudah terungkap hari ini, itu pasti akan menjadi target mereka besok. Dengan kemampuan fusi roh Xie Yue dan Huliena, mereka pasti dapat memblokir kekuatan kemampuan fusi kita untuk sementara waktu, maka selama 5 lainnya menghancurkan formasi kita, kita pasti akan kalah. Tapi ini juga bisa digunakan untuk melawan mereka, tingkat kemenangan sekitar 50%. Bagian lainnya adalah mematahkan kemampuan fusi roh pasangan itu, membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung, dan kemudian memfokuskan kekuatan 7 pada 5 yang tersisa. Petik 2. Grandmaster agak kaget melihat Tang San. Kamu punya cara untuk menghancurkan kemampuan penyatuan roh itu. Kamu harus tahu bahwa kemampuan fusi roh bukan kemampuan fusi. Jika sudah selesai, praktis tidak akan ada celah, dan juga akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Seperti yang kamu katakan, ketika kemampuan fusi roh selesai, kekuatan pertempuran gabungan dari keduanya akan mencapai peringkat ke-70. Petik 2. Mata Tang San mengungkapkan cahaya yang tegas, keduanya mengepal. Mereka, serahkan itu padaku. Selama Mubai dan yang lain memberi aku cukup waktu, aku yakin aku bisa melakukannya. Petik 2. Tang San dan Grandmaster tinggal di kamar berdiskusi selama 4 jam penuh. Hanya mereka yang tahu apa yang mereka bicarakan. Istana Paus tertinggi, aula bisnis resmi. Paus Agung Bibidong duduk di kursi utama, Krisan Douluo dan Ghost Douluo di kedua sisinya. Di depan mereka berdiri 7 anggota tim yang bersaing yang mewakili Akademi Hall Spirit. Xie Yue, Yan, dan Huliena berdiri paling jauh di depan. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan tadi? Bibidong berkata dengan tenang. Dimengerti, Yang Mulia Paus Agung. Petik 2. Meskipun menjadi generasi emas Spirit Hall, trio Xie Yue masih menjawab dengan sangat hormat. Bibidong berkata dengan dingin. Tidak terhindarkan Tang San akan menggunakan tool Spirit Avatar mulai hari ini lagi besok. Dia memiliki roh kembar. Jika dia terpaksa menggunakannya lagi, bahkan jika dia tidak mati, dia masih tidak akan pernah menjadi ancaman bagi kita lagi. Karenanya, kamu tidak perlu khawatir tentang aspek ini. Kamu hanya perlu memperhatikan kemampuan fusi 7 mereka. Hancurkan dengan menggunakan metode yang aku jelaskan tadi. Dalam pertarungan dengan kekuatan sejati, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan kamu. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Suara Ghost Douluo Guimei agak suram menggema dari sisi paus tertinggi. Kamu harus tahu apa arti turnamen ini. Tidak hanya kesempatan kamu untuk membuat nama untuk diri kamu sendiri, itu juga memutuskan di mana 3 tulang roh berada. Dengan Spirit Hall menjadi panitia, jika kamu kalah, tidak mungkin untuk mendapatkan kembali 3 tulang roh ini di bawah mata orang-orang Seven Treasure Glaze Stile School dan para Spirit Masters tingkat tinggi itu. Ini adalah hadiah kamu, dan pada saat yang sama itu adalah tekanan kamu. Jika kamu kalah, aku akan membawa kamu semua untuk mengalami 3 tahun di Grand Canyon Disorienting. Petik 2. Mendengar kata-kata, disorientasi Grand Canyon, Xue Yue dan yang lainnya menggigil secara bersamaan. Pandangan mereka langsung berubah bahkan lebih tegas. Mungkin hanya hantu yang bisa bertahan di tempat yang menyeramkan itu. Dalam 3 tahun, mungkin mereka benar-benar akan menjadi hantu. Baik, kamu istirahatlah. Petik 2. Bibidong melambaikan tangan, dan Xie Yue dan yang lainnya buru-buru meninggalkan aula dari pintu samping. Mengangkat tangan untuk mengetuk meja secara berirama di depannya, mata Bibidong mengungkapkan cahaya yang merenung. Krisantemum Douluo Yue Guan berkata, Yang Mulia, apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika mereka memiliki keunggulan hari ini, timbangan kemenangan masih condong ke pihak kita. Petik 2. Sambil mendesah ringan, Paus Agung berkata, Aku tidak khawatir tentang Shrek Seven Devils. Meskipun 7 anak kecil itu sangat berbakat, mereka masih muda. Potensi mereka masih belum sepenuhnya muncul. Selain Tang San, yang lain tidak akan ada masalah di masa depan.
Variabel yang membuat aku khawatir adalah Grandmaster. Ketika aku mengenalnya bertahun-tahun yang lalu, aku tidak pernah melihat kecerdasan dan kebijaksanaannya lagi. Meskipun semangatnya tidak dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi karena variasi, kecerdasan orang ini menakutkan. Apa yang bisa aku pikirkan, dia pasti bisa memikirkan juga. Kamu melihat bahwa 7 kemampuan fusion dari Spirit Masters yang berbeda dikaitkan hari ini. Setidaknya aku tidak bisa mengusulkan formasi semacam itu. Yang mengkhawatirkan aku adalah bahwa ia akan meningkatkan semacam formasi besok, meningkatkan variabel. Petik 2. Sebuah cahaya dingin muncul dalam Fata Morgana Ghost Douluo. Akan lebih baik membiarkanku pergi membunuhnya. Bahkan jika Poison Douluo dengan Akademi Shrek, aku masih memiliki peluang 80% untuk berhasil membunuhnya dalam satu serangan. Petik 2. Paus Agung mendengus dingin. Jika kamu memiliki kepastian seperti itu, Tang San tidak akan tiba di sini hidup-hidup. Gui Mei, apakah kamu lupa Dengamuru yang menginstruksikan kamu pada masa itu? Bahkan singa harus menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan kelinci. Meremehkan musuh adalah ketakutan terbesar sang ahli strategi. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Petik 2. Paus Agung melanjutkan. Grandmaster memegang perintah tetua Spirit Hall, kita tidak bisa menindaknya. Terlebih lagi, ini adalah Spirit City. Dengan santai membunuh orang-orang di Spirit City, dan salah satu tetua Spirit Hall kami pada saat itu, bagaimana mungkin status Spirit Hall sangat jatuh di mata semua Spirit Masters. Untuk mengatakan apa-apa tentang Grandmaster masih memiliki Blue Lightning Tyrant Dragon Clan di belakangnya. Bahkan jika dia sudah meninggalkan klan, dia toh masih anggota yang terkait langsung. Ingat, tanpa perintah tegas aku, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak melawannya setelah ini. Petik 2. Sudah malam, kamu istirahat. Aku ingin mempertimbangkannya dengan benar. Petik 2. Cahaya di matanya agak redup, Bibi Dong melambaikan tangannya. Krisan Douluo dan Ghost Douluo pergi dengan tenang, meninggalkan Paus Agung Bibi Dong sendirian di aula bisnis resmi. Duduk di sana tanpa ekspresi, cahaya di mata Bibi Dong mulai menjadi rumit, bergumam pada dirinya sendiri. Oh, Xiao Gang, kamu masih membuatku takjub. Mungkinkah itu benar-benar guru yang menghancurkan kita? Dalam hidup kita, mungkin kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu tetapi ditakdirkan untuk tidak pernah bersama. Yang bisa aku lakukan adalah melindungi keselamatan kamu. Sedangkan untuk yang lain, aku tidak bisa menghiraukan apapun. Malam tanpa akhir, sangat pagi hari berikutnya, Shrek Seven Devils sudah muncul di gerbang tempat tinggal mereka, gemetar karena kegembiraan. Setelah sarapan, 7 orang berdiri di depan Grandmaster dengan semangat yang meriah dan energi yang berlebihan. Tang San secara khusus memakan 2 daun naga zoysia sebelum berkultivasi tadi malam, dan sekarang energi internal keahlian misterius surga sudah benar-benar pulih. Tatapan Grandmaster menyapu 7. Ikuti rencana dalam pertandingan. Cobalah yang terbaik, dan jika kamu tidak bisa melakukannya, prioritaskan keselamatan kamu sendiri. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Kalau begitu bagus, berangkat. Petik 2. Grandmaster mengayunkan tangannya ke semua orang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menghalangi mereka. Tunggu sebentar. Petik 2. Grandmaster tampak terganggu, menatap ke arah suara itu. Flander, kamu masih punya sesuatu untuk ditambahkan. Hari ini, ekspresi Flander luar biasa suram. Sejak Shrek Seven Devils membiarkannya memperoleh cukup laba untuk mengisi pot dan toples di turnamen ini, dia selalu tersenyum. Tapi sekarang senyumnya hilang. Berjalan di depan iblis, ia pertama mengatur keradaimu bayi yang berdiri di depan, kemudian beralih ke ketujuh. Anak-anak, bagi kamu, ini pertarungan terakhir kelulusan kamu. Jujur saja, untuk memiliki bakat yang dibina seperti kamu, aku merasa sangat beruntung. Dan juga sangat bangga. Tidak ada kekurangan jamuan makan di bawah surga, Shrek Academy tidak dapat selalu membantu kamu tumbuh. Jalan masa depan kamu, terserah kamu untuk berjalan sendiri. Petik 2. Aku katakan sebelumnya bahwa aku tidak akan membiarkan kamu lulus kecuali kamu adalah juara akhir. Itu hanya lelucon, tidak perlu menganggapnya serius. Apa yang ingin aku sampaikan kepada kamu saat ini adalah, tidak peduli hasilnya, kamu semua adalah kebanggaan aku, dan juga semua anak-anak aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun dari kamu menjadi korban di saat-saat terakhir turnamen. Kejuaraan tidak penting, yang penting adalah dirimu sendiri. Aku tidak ingin hasil yang menang, tetapi lebih baik kamu kembali.
Yah, aku sudah mengatakan cukup. Petik 2. Ma Hongjun berkata, Guru, kenapa matamu merah? Ah, ini debu. Petik 2. Flander segera berbalik. Grandmaster adalah direktur tim Akademi Shrek, tetapi sebagai dekan, dia jelas melihat upaya yang dilakukan anak-anak ini setiap hari. Tentu saja dia tahu bahwa upaya besar Shrek Seven Devils di turnamen ini bukan untuk membuat marah diri mereka sendiri, tetapi bahkan lebih untuk membawa kejayaan besar ini ke Akademi Shrek sebelum lulus. Seperti yang dia katakan, masing-masing Shrek Seven Devils seperti anaknya sendiri. Sebelum final terakhir ini, diambang menghadapi kekuatan semacam itu, Flander tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dalam hatinya, uang diakui penting, tetapi tidak ada jumlah emas yang dapat ditukar dengan 7 monster kecil di depannya. Tang San tersenyum tipis. Dean Flander, yang lain akan mengadakan orasi untuk para siswa yang bersaing, tetapi tidakkah kamu membuat kami merasa kecil hati? Jangan khawatir, kita semua benci mati. Terlebih lagi, masih ada 3 tulang roh untuk membuat kita ngiler dengan keinginan. Petik 2, bagian 3 TL oleh Bagelson. Grandmaster menepuk bahu Flander, tatapannya yang biasanya lesu tiba-tiba menjadi parah. Ayo pergi. Petik 2, melangkah ke depan dengan kepala tinggi, Shrek Seven Devils meninggalkan kediaman. Di jalan, banyak Spirit Masters diam-diam mengawasi mereka dari sisi jalan. Meskipun kekuatan roh anak-anak ini mungkin tidak banyak, dengan usia mereka, menantang tim Akademi Balai Roh, semuanya membuat para guru roh ini menunggu pertempuran secara diam-diam mengagumi mereka. Di depan Istana Paus Agung, Tang San tiba-tiba menemukan bahwa dengan setiap langkah yang dia naiki, kakinya menjadi sangat kokoh. Dia tidak pernah haus kemenangan seperti sekarang. Dia tahu bahwa, jika mereka kalah dalam pertandingan hari ini, dia pasti akan menyesal seumur hidup. Sinar matahari membawa sinar keemasan ke Istana Paus Agung. Tatapan semua orang menjadi serius, menyaksikan Shrek Seven Devils berjalan selangkah demi selangkah di atas batu-batu itu, suasananya tampak semakin tebal. Paus Agung, Ning Fengxi, dan 3 judul Douluo yang menyaksikan kemarin sudah duduk, 3 hadiah tulang roh berbaring di nampan brokat merah di samping, melepaskan lingkaran cahaya redup. Tim Akademi Aula Roh berdiri di sana diam-diam, roh pembunuh yang kuat mendesak ke arah 7 iblis Shrek seperti pisau. Di bawah pengaruh tekanan besar ini, langkah Shrek Seven Devils ke atas bukit jelas sedikit melambat. Pertandingan masih belum dimulai, tetapi kedua belah pihak sudah bersilang pedang. Final turnamen Elite Akademi Master Spirit tingkat lanjut akan dimulai, kedua belah pihak bersiap. Pertandingan akan dimulai dalam 1/4 jam. Petik 2, kedua belah pihak kembali ke posisi mereka. Shrek Seven Devils berputar-putar di sekitar Grandmaster. Tang San mengulurkan tangannya ke Wishful 100 Treasure Purse, mengeluarkan 7 daun hijau tua yang digulung. Dia makan 1, dan menyerahkan 1 untuk masing-masing. Yayasan membangun daun Dragon Zoysia, mengambilnya tidak hanya akan meningkatkan kecepatan penyembuhan, memprovokasi kekuatan roh yang cepat pulih, tetapi pada saat yang sama juga bisa membuat pikiran orang lebih fokus. Memakannya sekarang sebelum pertandingan adalah untuk mempertahankan kondisi puncak bahkan lebih lama dalam pertarungan. San kecil. Petik 2. Dai Mubai memandang Tang San. Tang San memberinya anggukan tegas. Jangan khawatir, tidak ada masalah di sisiku. Untuk sisanya, aku akan menyerahkannya kepada kamu. Petik 2. Grandmaster memimpin untuk mengangkat tinju kanannya, dan masing-masing Shrek 7 iblis sama-sama mengangkat tangan mereka. 8 tangan menumpuk, pada saat yang sama dengan teriakan raksasa. Kemenangan tertentu. Ya, kemenangan tertentu. Ini adalah satu-satunya kepercayaan mereka. Di sisi lain, tim Akademi Hall Spirit tiba-tiba mendengar teriakan di sisi Akademi Shrek, dan Kapten tim Xieyue tidak bisa membantu melengkungkan bibirnya, mencibir. Kemenangan tertentu. Kami akan membiarkan mereka melihat kekuatan sebenarnya hari ini. Kesenjangan dalam kekuatan roh adalah jurang yang tidak bisa dilewati. Bahkan Spirit Master berperingkat terendah di antara kita ada di level yang sama dengan kapten mereka. Aku ingin melihat dasar mereka untuk kemenangan tertentu. Petik 2. Menyapu tatapan sedingin es di teman-temannya, Xieyue berkata dengan dingin. Lord Supreme Pontiff mengawasi, para tetua juga mengawasi. Kita tidak hanya harus mendapatkan kemenangan di pertandingan ini, tetapi masih merupakan kemenangan yang lengkap. Jangan beri mereka kesempatan. Aku akan berurusan dengan Tang San itu. Siapa kita? Pion.
Teriakan yang bahkan lebih kuat menggema dari tim Spirit Hall Academy. Penolakan kedua belah pihak untuk menyerah membuat para Spirit Master yang mengawasi di bawah bukit merasa seperti darah mereka mendidih. Siapa yang belum muda? Siapa yang tidak berdarah panas? Bagi mereka, hasil pertandingan ini tidak penting, yang penting adalah bisa melihat pertarungan yang brilian. Seperempat jam tidak lama, dan segera anggota kedua belah pihak berjalan ke alun-alun atas desakan wasit. Mungkin itu untuk menentang jarum dengan jarum dan tombak dengan tombak melawan Akademi Shrek, tapi hari ini tim Akademi Hall Spirit telah berubah menjadi seragam merah berapi-api yang disulam dengan benang emas, jelas berkualitas sangat baik. Dibandingkan dengan mereka, ingus Shrek Academy berwarna hijau, dan terlebih lagi ditutupi dengan logo iklan yang tak terhitung jumlahnya, seragam itu konyol. Namun, tidak ada yang akan menertawakan mereka. Mampu mengambil langkah ini ke depan, mampu memasuki final turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, tidak ada yang akan mencibir kekuatan mereka. Bersiap untuk pertandingan, kedua belah pihak bisa melepaskan semangat. Petik 2. Wasit utama mengumumkan segera setelah kedua belah pihak berada di posisi. Ke-14 anggota dari kedua belah pihak tampak berhadapan muka. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, tetapi tabrakan aura membuat bau mesiu di udara naik ke batas dalam sekejap. Pada saat ini, bahkan kekuatan yang dihormati seperti Paus Agung Bibi Dong memiliki pandangan mereka sepenuhnya terfokus pada pertandingan ini. 7 anggota Akademi Aula Roh bergerak praktis secara bersamaan, melonjak kekuatan roh meletus dari tubuh mereka dalam sekejap. Dari trio Xie Yue yang berdiri terjauh di depan, masing-masing memiliki 2 konfigurasi cincin roh ideal kuning, 2 ungu, dan hitam. 4 lainnya di belakang mereka juga memiliki 2 alokasi optimal kuning dan 2 ungu. Ekspresi di mata setiap orang menjadi sangat gigih. Salah satu siswa laki-laki berdiri paling jauh di belakang dengan cepat mundur selangkah, tongkat emas keagungan di tangannya. Paling pasti, ia memiliki semangat alat model dukungan. Pada saat yang sama ketika mereka melepaskan semangat mereka, sisi Shrek Seven Devils secara bersamaan mulai melepaskan semangat mereka. Ketujuh berdiri berurutan, Tang San dan Dai Mubai terjauh di depan, dan di belakang mereka secara terpisah berdiri Zhu Zuqing, Ma Hongjun dan Xiao Wu, dengan Ning Rongrong dan Oscar di baris terakhir, dengan asumsi formasi 2-3-2. Sama sekali berbeda dari pertandingan terakhir, kali ini Shrek Academy tidak menggunakan kemampuan 7 fusi, tetapi sangat normal melepaskan semangat mereka secara bersamaan. 7 orang, semuanya dengan 4 cincin roh. Tentu saja, yang paling menarik perhatian adalah Tang San dengan cincin roh 10.000 tahun. Alis agung Paus Bibi Dong berkerut sedikit, tanpa sadar berpaling untuk melihat ke arah Grandmaster, berpikir dalam hatinya, Xiao Gang, kamu benar-benar mengubah formasi lagi. Petik 1. Grandmaster tidak memandangnya, hanya memusatkan perhatiannya untuk menonton keadaan di atas ring. Ekspresinya tidak lagi tenang. Mengenai pertandingan ini, ia juga tidak memiliki kepastian mutlak. Pertandingan dimulai. Petik 2. Ketika dia menyatakan dimulainya final-final turnamen Master Spiritual tingkat lanjut Akademi Roh tingkat lanjut, Kardinal dengan cepat menarik diri, mengosongkan cincin. Yang pertama dari tim Aula Roh yang dipindahkan bukanlah kapten tim Xie Yue yang terjauh di depan, tetapi adik perempuannya Juliana. Melangkah ringan dan anggun, Juliana sepertinya hanya membalikkan tubuhnya, tetapi sudah mencapai paling jauh di depan. Senyum tipis melayang ke wajahnya, dan seiring dengan pelepasan semangatnya, dia tampak menjadi cantik, dan ekor berbulu halus masih tumbuh di belakangnya. Cahaya merah samar muncul dari tubuhnya, cahaya berkedip di pupil matanya. Melihat Tang San, gerakannya persis sama dengan saat dia berurusan dengan Yu Tianheng dari tim Heaven Dou Imperial Academy. Pesona unik itu membuat orang tidak bisa berpikir untuk menarik mata mereka darinya. Tapi yang agak mengejutkan bagi Juliana adalah, dihadapkan dengan pelepasan semangatnya, Shrek Seven Devils tetap tidak tergerak. Selain Tang San dan Xiao Wu, 5 lainnya dengan cepat menutup mata mereka dan menggunakan jari mereka untuk menghentikan telinga mereka, benar-benar mengisolasi diri dari penglihatan dan pendengaran. Bahkan kemampuan pesona terbaik membutuhkan pemicu, pendengaran, penglihatan, rasa, bau, sentuhan, sensasi. Mereka dibebaskan melalui salah satu dari 6, dan saat ini, tempat-tempat Juliana dapat mempengaruhi Shrek Seven Devils tidak memiliki penglihatan dan pendengaran. Gerakan mulus dari Shrek Seven Devils tidak diragukan lagi membuat pesonanya kehilangan efek. Xiao Wu tiba-tiba melangkah maju, memberi Juliana senyum,
cincin roh keduanya berkedip dengan cahaya merah muda. Matanya sudah benar-benar merah muda. Kemampuan roh kedua Soft Bonus Demon Rabbit, Cham, diluncurkan. Menggunakan pesona melawan pesona, orang dengan kekuatan roh terbesar akan memiliki keuntungan. Xiao Hu dan Huliena mengerang praktis secara bersamaan. Huliena hanya bergoyang sekali, tetapi Xiao Hu juga 3 langkah mundur, wajahnya pucat pasi, 2 garis darah mengalir seperti ular kecil dari hidungnya, jelas itu adalah kehilangannya. Dalam kekuatan roh dan kekuatan mental, masih ada celah besar antara dia dan Huliena. Meskipun Xiao Hu terluka, dia tidak diragukan lagi telah melanggar inisiatif Huliena. Wajah sedikit berubah, Huliena segera pindah. Dan pada saat ini, berdiri paling jauh di depan dalam tim, Tang San juga meletakkan tangannya di belakang punggungnya untuk menangkap sinar merah muda cahaya Oscar yang melayang ke arahnya, melangkah maju dengan langkah besar, langsung menuju ke 7 orang di sisi yang lain. Pada saat yang sama, 6 helai rumput perak biru keluar dari tangan kanannya, masing-masing memutar di sekitar pinggang 7 temannya. Kontrol Blue Silver Grass sudah dalam ayunan penuh. Huliena memandang dengan dingin pada Tang San yang maju, cincin rohnya yang kelima berkedip sangat berirama sekali. Pertama cincin roh kelima hitam, lalu yang keempat, ketiga, kedua, sampai ke cincin roh pertama kuning terakhir. Ketika setiap cincin roh berdenyut, cahaya merah muda di sekitarnya akan menjadi lebih intens. Di belakangnya, Xie Yue juga bergerak pada saat ini. Pisau bulan Xie Yue bukan 1, melainkan 2. 2 bulan sabit sepenuhnya merah darah, berbentuk setengah bulan, kedua tangannya masing-masing memegang bilah bulan. Seiring dengan tubuhnya yang bergerak sekarang, dia mengulurkan kedua tangannya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menyentuh adik perempuannya dari belakang. Pada saat ini, 2 lampu kuning secara bersamaan melesat keluar dari tongkat di tangan tipe pendukung Spirit Master dari tim Spirit Hall Academy. Cahaya kemasan berkilauan, dan dengan cepat bergabung dengan Xie Yue dan Huliena. Tirai cahaya merah tiba-tiba muncul, menyebar. Begitu Xie Yue dan Huliena bertabrakan, lampu merah itu membungkus mereka berdua di dalam. Dan pada saat yang sama, lampu merah itu juga meletus dalam sekejap, menyebar seperti bola merah, menutupi hampir setengah panggung.